Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jadi sekarang kita lihat aja spesifikasi teknis dan TS parameter yang digunakan. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 450 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, dan kita bergeser ke bawah. Untuk RMS-nya, ini 1500 watt, maksimum power atau peak-nya ini di 3000 watt. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 38 Hz sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini 98 dB. Untuk ukuran voice coil ini 125 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 38 Hz, DCR 5 ohm, induktansi voice coil 1,5 mH, QMS 12,72, cache 0,36, QTS 0,35, fast 165,4 liter. Kemudian CMS 0,08 mm per Newton, BL 27,2 Tesla meter, MMS 221,7 gram, efisiensi 2,5%, XMAX 8 mm, SD 1224 cm persegi. Untuk XMAX dengan daya 1500 watt, gua pikir ini kurang. Untuk bermain aman, sepertinya cuma bisa sedikit di atas 1000 watt. Untuk 1500 watt, bisa sih bisa aja, tapi titik potong yang digunakan mungkin akan jauh lebih tinggi. Tapi ini tentu aja baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 105,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan itu adalah 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Dan minimum impedansi ini berlaku sampai respon frekuensi sekitar 185 Hz. Jika di atas itu, minimum impedansi yang direkomendasikan adalah 5 ohm. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 58 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Jadi box ini memang ditargetkan untuk mengejar SPL. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 58 Hz, frekuensi 50 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 44 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili. Panjang ke belakang 810 mili, kemudian lebarnya 640 mili. Untuk port, panjang totalnya adalah 486 mili. Kalau diukur dari bibir depan, itu totalnya akan menjadi 490 mili. Jadi portnya sengaja dimundurin 4 mili, ia mengetahui membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 302 mili. Lalu sekat dinding belakangnya ini menggunakan 2 buah aja, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 80 mili. Dan jangan lupa untuk menambahkan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 80 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 80 mili. Lalu untuk tekukan yang ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 71 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Selain bertujuan untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah dipasang normal atau magnet di luar, semua ini tentu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi nanti bisa dicoba aja, meskipun gua sendiri tentu tetap lebih merekomendasikan magnet di dalam. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BLR118 khususnya untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lo suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lo yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lo yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya.
Dan jangan lupa untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.